Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini ada sebuah kisah nyata misteri yang dikirim oleh Aisyah Kanaya Azhar. Dan untuk Anda yang ingin menyimak ceritanya langsung, bisa klik link yang ada di deskripsi yang sudah saya cantumkan untuk Anda. Cerita dari Aisyah Kanaya Azhar diberi judul Warisan Berdarah. Sebelumnya kita flashback dulu. Aku ingin menceritakan di hari kelahiranku yang dipenuhi dengan hal mistis dan pengiriman santet yang dikirim oleh pamanku sendiri. Dan saya mau bilang, di dalam cerita ini real story. Aku mengambil dari sudut pandang dari keluargaku sendiri, tidak termasuk paman, karena setelah kelahiranku, ketiga pamanku, mereka meninggal, dan beberapa tahun kemudian, paman kedua dari bapak juga meninggal. Jadi saya tidak bisa mengambil sudut pandang dari pamanku, dikarenakan memang tidak tahu menau. Kalau soal motifnya, ingin menguasai keseluruhan harta warisan, dugaan sementara hanya itu. Cuman itu yang Naya tahu. Ternyata jadi anak yang punya kelebihan gak gampang ya. Selalu dipandang sebelah mata dan dianggap tidak waras oleh mereka. Apalagi aku hidup dari keluarga sederhana pada saat ini. Perkenalkan, aku Aisyah Kanaya Azhar. Nama ibuku Fatmah dan nama bapakku Hanafi. Dan ada Abah Azhar yang sudah berumur 100 tahun, tapi masih dengan keadaan sehat pada waktu itu. Beliau hidup sendiri setelah ditinggal oleh almarhumah nenek Asia. Dimulai di hari kelahiranku dan sedikit kisah tentang kehidupan masa kecilku. Aku dilahirkan di keluarga yang bisa dibilang keluarga berada pada saat itu. Walau pada saat itu, saudara bapak sudah meninggal dan tidak ada harta yang direbutkan kembali. Tapi di saat aku dilahirkan, keluargaku lebih memilih hidup sederhana saja. Bapak tak menginginkan harta warisan itu lagi, walau nominalnya sangat banyak. Apalagi gara-gara warisan itu, saudara bapak jadi gelap mata dan berakhir dengan tragis. Aku baru tahu kalau Abah Azhar turunan bangsawan pada zamannya. Dikarenakan bapak menolak harta itu, Abah menyumbangkannya pada yang lebih membutuhkan. Dan di saat usiaku menginjak 15 tahun, Abah berpulang. Tapi aku yakin Abah tidak meninggal, melainkan moksa. Bisa dibilang berpindah alam jin. Karena pada saat jenazah Abah mau dikebumikan, aku tidak melihat jenazah Abah ada di liang lahat. Jenazahnya menghilang. Tapi tidak disadari semua orang, aku terperangah di saat aku melihat di kerumunan warga ada sosok yang aku kenal. Ya, dia adalah Abah yang sedang menatapku sembari tersenyum. Memakai pakaian berjubah panjang, berwarna putih dan bercahaya, sembari memegang sebuah tongkat berukir kepala harimau. Aku melihat mulutnya terkatup rapat, tapi aku mendengarkan suaranya yang begitu jelas ku dengar. Abah berucap, "Cu, jangan takut. Ini Abah. Sekarang Abah akan tinggal bersama nenekmu di gubuk di tengah hutan. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil saja Eyang Raksa. Eyang pamit. Assalamualaikum." Dan aku pun menjawab dengan rasa gugup, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eyang." Dari 5 bersaudara, bapakku anak paling bungsu. Pembagian harta warisan yang sebenarnya cukup adil, semua dibagi rata oleh Abah Azhar. Tapi saudara-saudara bapak seakan tidak terima. Apalagi rumah yang sekarang ditempati diwariskan untuk bapak. Rumah itu cukup mewah, berlantai 2, punya halaman luas, terdapat banyak ruangan. Kalau digambarkan di sekeliling rumah itu, berdekatan dengan perkebunan dan hutan, yang dimana di belakang rumah ada jalan yang menuju hutan, yang dinamakan hutan larangan. Tidak semua orang bisa memasuki hutan itu, dikarenakan wingit. Dan di sampingnya dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Mungkin jarak rumah dengan perkebunan hanya 50 meter saja. Dan jarak 20 meter di depan rumah adalah persawahan menuju perkampungan warga.
Rumah itu cukup mewah pada zaman itu. Sebenarnya bapak sudah menolaknya, dan kakaknya pun setuju kalau Hanapi tidak mengambil bagian yang cukup tinggi dikarenakan dia anak bungsu. Tapi ditepi sama Abah, dan Abah berucap kembali, "Apa kalian gak berpikir aku ini masih hidup? Tapi kalian berusaha berlaku tidak adil terhadap adik kalian. Apalagi kalau aku sudah mati." Seketika ruangan menjadi hening. Semua orang yang ada di ruangan ini terdiam, dan Abah melanjutkan perkataannya. "Semua sudah aku atur untuk masa depan kalian dan keluarga kalian. Jadi jangan ganggu dengan ketentuan dariku, ngerti? Sekarang bubarlah dan jangan pernah usik kehidupan adik bungsu kalian lagi, ngerti?" Serentak semua yang ada di ruang tamu bubar seketika dengan membawa amarah dan rasa kesal. Sepeninggalan saudaranya bapak, Abah berucap dengan lirih kepada anak bungsunya itu, "Berhati-hatilah kamu, Hanapi. Mereka licik." "Emang ada apa, Bah? Apa bakal terjadi sesuatu pada keluarga saya?" "Walau mereka kakak-kakakmu, Abah tidak suka atas kelakuan mereka yang seenak hati," timpal Abah. "Serakah, tidak pernah memikirkan keluarganya sendiri. Yang dipikiran mereka hanya harta, tahta, jabatan, dan warisan." Dan Abah lanjut berucap, "Jaga istrimu dengan baik, dia lagi hamil besar. Abah tak mau terjadi sesuatu kepada istrimu dan cucuku, karena sudah lama Abah tahu kalau saudaramu menganut ilmu sesat." Seketika terdengar suara yang memanggil Abah. Suara itu semakin menggema di dalam ruangan Abah Achar. Serentak mereka menghampiri siapa yang memanggil. Ternyata salah satu warga. "Yusep, ada apa kamu memanggilku?" Dengan nafas tersengal, orang itu pun menjelaskan apa yang telah terjadi. "Gini, Bah, cilaka. Sarip, putra Abah yang kedua. Sarip kecelakaan beserta keluarganya, Bah. Kendaraannya masuk ke dalam jurang. Kami yang dekat dengan lokasi melihat mobil Kang Sarip malah melaju dengan kecepatan tinggi. Tapi saya perhatikan lagi, kok malah mengambil jalur yang mengarah ke dalam jurang. Dan kami mendengar orang yang berteriak yang berada di dalam mobil. Tapi mau kami tolong, mobil sudah terjun ke jurang dan meledak, Bah." "Apa? Sarip? Pi? Hanapi?" Dengan rasa panik Abah memanggil Hanapi. "Ada apa, Bah?" Hanapi yang kebingungan bertanya kembali. "Sarip, kakakmu, Pi. Ada apa dengan AA? Dia mengalami kecelakaan. Kita harus melihatnya." "Astagfirullah, AA Sarip." Setibanya di lokasi kejadian yang dibantu oleh Mang Yusep sebagai penunjuk jalan, kendaraan yang ditumpangi keluarga Sarip tak tersisa, hangus terbakar di dalam jurang yang teramat dalam. "Bah, terus bagaimana ini?" kata Hanapi. "Ada seseorang di balik kejadian ini. Abah sudah mengira ini bakalan terjadi." "Maksud Abah apa?" Hanapi memperjelas pertanyaannya. "Saudaramu mati bukan karena kecelakaan semata, tapi diteluh." "Oleh siapa, Bah?" timpal Hanapi tak percaya. "Nanti kamu bakal mengetahuinya, siapa biang dari semua ini. Balik kamu sekarang. Cepat jaga istrimu di rumah." "Kenapa, Bah? Ada apa dengan Fatma?" "Cepat, jangan banyak tanya." "Baik, Bah." Dengan tergesa-gesa, Hanapi bergegas kembali ke rumah untuk melihat kondisi sang istri. Setibanya di rumah, Hanapi memanggil Fatma. "Fatma, di mana kamu?" Sesaat ada panggilan yang menyauti dari dalam ruangan. "Iya, Kang, ada apa? Kok sampai segitunya?" "Alhamdulillah, kamu baik-baik saja." Sembari memeluk Fatma dan mengelus perut yang sudah membesar. "Ari Akang teh kunaon? Kok bikin panik aja?" ucap Fatma yang gelisah melihat raut wajah suaminya. "Gak ada apa-apa. Ak Sarip, Ak Sarip, emang dia kenapa, Kang?" "Dia mengalami kecelakaan." Ucapan sang suami membuat mata Fatma terbelalak. Serentak Fatma berucap,
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lah terus, apa yang terjadi sama keluarganya? Apa mereka baik-baik saja, Kang? Tidak ada yang selamat. Semua hangus terbakar di dalam kendaraannya. Seketika Abah datang dan menyuruh Hanapi dan Fatmah bergegas pergi dari rumah. Tapi Bah, kita pergi kemana? Kita nggak punya tempat tinggal. Kalian harus pergi selamatkan Fatmah dan bayimu. Mereka mengincar anakmu. Apa? Anakku, Bah? Kenapa? Mengapa mereka mengincar keturunanku, Bah? Tidak ada waktu untuk menceritakannya. Tidak, Bah. Kita tidak akan pergi dari rumah ini. Ngeyel. Abah suruh kamu pergi bawa beserta istrimu. Mereka akan menjadikan anakmu sebagai tumbal. Tumbal? Tumbal apa, Bah? Salah satu saudaramu menginginkan kesaktian dan kekayaan. Dia bersekutu dengan iblis. Dan iblis itu menginginkan janin yang berada di kandungan istrimu. Tapi kalau kita pergi, Abah bagaimana? Hanapi khawatir meninggalkan Abah di rumah ini sendirian. Ucap Hanapi menjelaskan kekhawatirannya. Jangan pikirkan Abah, pikirkan keselamatanmu, istri dan anakmu. Cepat, gak ada waktu lagi. Kalian harus pergi. Masuklah ke dalam hutan. Seketika mata kedua pasangan suami istri itu terbuka lebar. Oh, kenapa ke dalam hutan, Bah? Bukankah itu terlalu berbahaya? Lagian ini bulan Suro. Bulan larangan masuk ke dalam hutan. Di sana terdapat banyak sosok, Bah. Dan Abah pun berucap, di sini lebih bahaya lagi. Setidaknya tidak di dalam hutan. Di sana kalian bakalan menemukan sebuah gubuk di tengah hutan. Berlindunglah di dalam gubuk itu sampai istrimu melahirkan. Dan jangan kembali sebelum bulan Suro berlalu. Ingat itu baik-baik, Hanapi. Pinta Abah kepada Hanapi. Kang, Fatmah takut. Bagaimana nasib anak kita, Kang? Dan Hanapi pun berusaha menenangkan Fatmah yang ketakutan sembari memeluknya. Dan pada akhirnya Hanapi memutuskan untuk mengikuti saran dari Abah demi keselamatan istri dan juga anaknya. Kita harus pergi demi keselamatan anak yang ada dalam kandunganmu. Tapi Kang, hutan itu terkenal angker. Jarang orang yang mau memasuki hutan itu. Fatmah takut ah. Sudah cepat, gak ada waktu lagi. Kalian harus pergi sore ini juga. Singkat cerita, pasangan suami istri itu pun menelusuri lebatnya hutan. Jalanan yang tertutup semak belukar yang jarang dijamah orang membuat perjalanan terhambat. Hari semakin gelap dan hawa teramat mencekam. Jarak pandang semakin terbatas. Gelap semakin terasa. Cahaya rembulan seakan tak dapat membantu menerangi perjalanan mereka, saking rimbunya pepohonan. Di dalam hutan hanya mereka berdua saja, tanpa ada orang lain. Tapi di sisi itu mereka yang tak kasat mata sedang memperhatikan mereka berdua dari dahan pohon. Makin masuk ke dalam hutan makin gelap terasa. Semakin erat Fatmah memegang lengan tangan Hanapi suaminya. Kang, Fatmah gak kuat. Perut Fatmah sakit, Kang. Rengekan Fatmah membuat Hanapi merasa khawatir dengan kandungannya, beserta kondisi Fatmah yang sudah kelelahan. Dengan nafas tersengal-sengal, keringat membanjiri pakaian yang dikenakan di tubuh Fatmah. Bertahanlah, sebentar lagi kita sampai tujuan. Mau Akang gendong? Enggak, Kang. Fatmah sudah enggak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Apa bisa kita istirahat terlebih? Enggak, Kang. Fatmah sudah enggak kuat lagi melanjutkan berjalan. Apa bisa kita istirahat terlebih dahulu? Ya sudah, kita beristirahat dulu di sini, di bawah pohon ini. Tapi apa tidak bahaya, Kang? Di sini gelap tanpa penerangan. Di sekeliling kita hanya pepohonan dan semak belukar. Apa tidak ada hewan buas, Kang? Fatmah takut. Lebih baik kita perbanyak berzikir dan meminta perlindungan dari Allah. Hanya Allah lah Maha Pelindung. Samar-samar terdengar auman harimau. Astagfirullah, Kang. Itu suara apa?
Setelah mendengar auman harimau, kekhawatiran terpancar dari raut wajah mereka berdua. Semakin erat Fatmah memeluk sang suami saking ketakutannya dengan tubuh yang bergetar menahan rasa takut. "Cepat, kita bergegas pergi dari tempat ini." Tanpa mereka sadari, sedari tadi pohon yang mereka pakai untuk beristirahat, terdapat sosok yang tak kasat mata bertengger di ranting pohon yang sedang asik melihat mereka berdua. Tetapi Hanapi maupun Fatmah tidak menyadarinya, dan sosok-sosok itu pun seolah enggan mendekati pasangan suami itu, dikarenakan adanya sosok harimau yang selalu mengawasi dan menjaga pasangan suami istri tersebut. Auman harimau tadi supaya Fatmah dan Hanapi bergegas pergi dari pohon yang dipakai untuk beristirahat. Dan tentunya bukanlah harimau biasa. Harimau ini ditugaskan untuk menjaga dan melindungi keturunan yang masih di dalam rahimnya Fatmah. Singkat cerita, tak terlalu jauh di depan sana, Hanapi melihat sebuah gubuk yang berdiri dengan kokoh. Gubuk itu terang dengan cahaya obor di pelataran. Kalau digambarkan, gubuk ini seperti rumah panggung yang beranyamkan bambu bilik dan terdapat jendela kecil di depan rumahnya. Ada tanjakan yang harus didaki sebelum masuk ke dalam rumah gubuk tersebut. Aneh, di tengah hutan ada satu gubuk yang berdiri kokoh. Siapa yang tinggal di sini di tengah hutan, Kang? Pertanyaan yang terlontar dari Fatmah yang merasa keheranan. "Kang, apa ada orang di gubuk itu?" "Entahlah, Akang juga nggak tahu." Fatmah menahan rasa sakit di bagian perutnya sembari mengadu. "Duh, Kang, sakit. Perutku, Kang, mules, dibarengi rasa sakit." "Terus, apa yang harus aku lakukan?" "Ya udah, lebih baik kita masuk ke dalam gubuk itu. Kita cari bantuan." "Baik, Kang." Sesampainya di depan gubuk, akhirnya setelah beberapa kali manggil yang empunya, tak ada jawaban. Hening yang dirasakan bagaikan tak berpenghuni. "Kang, apa kita masuk saja? Fatmah sudah gak kuat." "Fatmah, kakimu kenapa berdarah?" Seketika Fatmah pun terkejut. "Kurasa keluar dari jalan lahir, Kang. Fatmah akan melahirkan di malam ini. Fatmah khawatir, Kang." "Akang ngerasa gubuk ini tidak berpenghuni. Kita masuk ke dalam." Setelah mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci, Hanapi membopong Fatmah untuk segera masuk. Dan Hanapi terperangah melihat ke dalam ruangan yang begitu terawat, bersih. Ada beberapa pencahayaan di ruangan ini, dan yang lebih tak masuk akal, Hanapi menemukan makanan lezat dan pakaian lengkap untuk bayi, dan Fatmah pun berucap, "Kang, apa ini disiapkan Abah untuk kita?" "Entahlah, Akang juga nggak tahu. Sebelumnya Abah tidak memberitahu Akang." "Ya sudah, kamu berbaring di tikar itu. Akang mau cari sesuatu dulu." "Cari apa, Kang?" "Pawon, untuk mengambil air hangat." Setelah melihat kondisi di dalam gubuk, akhirnya Hanapi menemukan yang dicari. Tapi tunggu, ada seorang wanita yang tidak terlalu tua yang sedang merebus air di atas tungku. Hanapi terus menatap wanita itu yang masih memunggungi dirinya, dan pada akhirnya si wanita itu pun berbalik menatap ke arahnya. Wanita itu pun berucap, "Kamu sudah datang, Jang." Dengan suara gugup Hanapi pun menjawab, "Iya, Nyai. Maaf, saya telah lancang memasuki gubuk Nyai. Istri saya mau melahirkan." "Ya, saya sudah tahu. Biar saya yang membantu proses kelahiran anakmu itu." "Dari mana Nyai tahu kalau kami akan kemari?" "Abah Achar yang memberitahuku sebelumnya." Samar-samar terdengar lenguhan dan suara memanggil dari Fatmah, dibarengi teriakan yang dimana istri dari Hanapi sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat. "Itu Fatmah. Ini sudah saatnya bawa air hangat itu." "Baik, Nyai." Dan bergegaslah Hanapi membawa yang disuruh oleh wanita itu. Setibanya di ruang yang dimana Fatmah berbaring, dan Fatmah pun berkata, "Kang, siapa dia, Kang?" "Gak usah khawatir, aku yang akan membantumu. Namaku Nyai Anjar." Sembari meringis Fatmah berucap,
Terima kasih Nyai, mau menolong saya. Hanapi membatin. Tunggu Nyai Anjar, bukankah dia adalah ibu? Ini bukan waktunya aku menjelaskan semua rasa penasaranmu, Pi. Ini waktunya mengurus kelahiran istrimu, di mana proses kelahiran anak pertama dari pasangan tersebut sungguh di luar dugaan. Malam semakin mencekam, terdengar suara anjing hutan saling bersautan. Bau busuk bangkai semakin pekat tercium oleh hidung. Letusan tiap letusan semakin menggema. Terasa bumi bergoncang dan menggetarkan tempat yang aku duduk ini. Dengan wajah panik, Hanapi berucap dan bertanya, "Apa itu, Nyai? Ledakan apa? Sebenarnya apa yang terjadi di luar sana?" "Yang kau dengar adalah santet kiriman dari saudaramu sendiri untuk melenyapkan anak dan istrimu. Mereka mengirim puluhan atau lebih sosok-sosok yang sekarang berada di luar sana. Sehingga bau busuk bangkai itu teramat pekat menyeruak ke dalam gubuk. Tidak mungkin itu, Nyai. Saudaraku, apa mereka tega melakukan ini terhadapku, Nyai? Jika kau tak percaya, kau boleh melihatnya. Tapi ingat, kau tak usah membuka pintu itu. Cukup di selorotan yang ada di hadapanmu saja." Hanapi saking penasarannya, dia pun memutuskan untuk melihat situasi yang telah terjadi di luar sana. Alangkah terkejutnya, Hanapi sampai matanya terbelalak, napasnya seakan tercekat setelah apa yang dia lihat. Puluhan atau lebih sosok pocong sedang mengelilingi gubuk ini. Dengan wajah tak berbentuk, kain kafan yang lusuh, mereka melayang-layang mengitari gubuk yang kami tinggali ini. Dan bukan hanya itu, beberapa banaspati pun melesat dengan cepat, mencoba menyambar dan menghantamkan gumpalan api yang berkobar ke atap gubuk ini, akan tetapi selalu meleset sebelum mendarat di bagian atap. Banaspati itu meledak sampai terdengar dentuman di atas langit. Belum lagi ditambah suara kuntilanak yang saling bersautan di setiap penjuru hutan. Malam semakin mencekam, ditambah Padma masih berjuang untuk melahirkan. Aku mencoba menghiraukan dengan apa yang barusan aku lihat. Aku lebih memilih duduk memegangi tangan Padma yang masih meronta-ronta, menahan rasa sakit yang teramat sangat. "Kang, sakit. Padma gak kuat, Kang," keluh Padma. Hanapi yang menyaksikan istrinya berjuang dan melihat kondisi Padma semakin teriris hatinya. Nafas Padma semakin tersengal, keringat semakin bercucuran, wajah yang semakin memucat sembari meneteskan air mata menahan rasa lelah dan sakit. "Bertahan demi anak kita. Pasti kamu kuat, Padma. Akang percaya kamu bisa bertahan." Hanapi mencoba menguatkan batin Padma. "Ayo nak, dicoba lagi ngeden yang kuat. Tarik nafas, turunkan secara perlahan," ucap Nyai Anjar. Beberapa saat kemudian, pada akhirnya bayi yang dinanti pun keluar juga dengan selamat. Seketika tangisan bayi menggema di setiap penjuru ruangan. Serentak semua orang berucap, "Alhamdulillah, ya Allah. Anakmu perempuan. Ambil adzanillah sekarang," pinta Nyai Anjar kepada Hanapi. Hanapi mengambil bayi yang baru dilahirkan itu dan mengadzaninya sembari berurayan air mata. "Siapapun namanya nanti, jangan lupa bawa nama leluhurmu di namanya." "Baik, Nyai." Alhamdulillah, sosok itu sudah mulai pergi. Sedikit penjelasan nih, sang bayi sedang diincar untuk dijadikan tumbal dari pamannya, yaitu kakak dari Hanapi sendiri. Tapi dikarenakan bayi itu yang terpilih, banyak dari leluhur yang menjaga dan melindunginya, terutama dari Sang Maha Pencipta dan kedua orang tua si bayi. Karena sang bayi selamat sampai terlahir dan diadzani, dan kenapa sosok di luar pergi? Ya, karena menjelang pagi, setelah adzan dikumandangkan, hawa ruangan yang tadi pengap mencekam berubah sangat sejuk. Bau busuk pun menghilang,
Suara keributan itu pun lenyap. Seketika hening. Nyai, apa makhluk yang berada di luar sana sudah pergi? Nyai hanya menganggukkan kepalanya saja. Dan Hanapi masih penasaran dengan keberadaan Nyai Anjar. Ya, itu adalah ibunya sendiri, Asiah yang sudah lama meninggal. Mau bertanya takut tersinggung. Ya udahlah, aku pendam aja. Akan tetapi, aku bertanya aja kali, biar hilang rasa penasaranku. Nyai, apa saya boleh bertanya sama Nyai? Tanya apa? Jawab Nyai singkat. Apa benar Nyai bernama Asiah? Kalau benar berarti Anda adalah ibuku. Sebelumnya saya minta maaf karena telah lancang bertanya. Dulu sewaktu saya berusia 6 tahun, saya melihat Anda telah berpulang dan sempat mengantarkan ke pemakaman. Sampai saat ini saya masih mengingatmu, Ibu. Terserah aja mau panggil apa, timpal Nyai Anjar. Bukankah ibu sudah meninggal? Celetuk Hanapi. Aku belum mati. Yang dikubur bukanlah aku. Aku lebih memilih berpindah alam. Ibu mempunyai sebuah ilmu untuk berpindah alam dengan artian moksa, supaya ibu bisa menjaga keturunan yang bakal lahir ke dunia, terutama keturunan yang dipilih oleh leluhurmu, dan tidak sembarang keturunan yang terpilih. Maksud ibu belum mati dan ibu masih hidup, timpal Hanapi. Hidup dengan artian bukan lagi seperti manusia. Apa kau sudah pikirkan nama untuk anakmu itu? Iya, Bu. Aisyah Anjar. Seketika Padma menyauti dari arah samping. Tapi Padma kepingin Kanaya, Kang. Lebih imut kayak anaknya. Kok berebut soal nama? Satuin saja. Maksud ibu, Aisyah Kanaya Anjar. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Sudah seminggu Hanapi tinggal di gubuk tersebut. Ini sudah waktunya kalian kembali, biar aku yang mengantar keluar dari hutan ini, saran Nyai Anjar. Baik, Bu, saya manut saja. Seketika Padma melihat sosok harimau yang ukurannya membuat jantung seakan keluar dari tempatnya, dan sosok itu teramat dekat, sekitar 7 meter dari Padma berdiri sekarang. Kang, itu... Ucapan Padma tercekat sembari Padma menunjuk ke arah sosok harimau yang sedang menatap dirinya. Ada apa, Padma? Dan Nyai Anjar berucap, gak usah takut, dia adalah Raden Abasanjaya yang nantinya akan mendampingi anak kalian. Mendampingi? Maksud ibu apa? Kalian nanti bakalan tahu dengan sendirinya. Tak berselang lama mereka pun akhirnya keluar dari hutan tersebut, tapi tidak dengan Nyai Anjar. Sudah, pergilah. Aku gak bisa kembali ke sana sekarang, itu bukan tempatku lagi. Tapi Bu, Abah pasti senang melihat ibu lagi. Abahmu tidak perlu tahu, dia yang akan datang padaku di suatu hari nanti. Pi, ingat pesanku, ikhlaskan kakakmu. Maksud ibu apa? Nanti kamu bakal tahu sendiri. Pergilah, abahmu sudah menunggu cucunya. Singkat waktu, sesampainya di teras depan rumah, keluarga Hanapi berucap salam dan memanggil penghuni rumah. Assalamualaikum, Bah. Assalamualaikum. Bah, Abah, Hanapi balik, Bah. Hening, tidak ada siapapun di rumah. Kang, Abah kemana? Kok sepi? Akang juga gak tahu Abah kemana. Ya sudah, kamu masuk. Kasihan Aisyah, baringkan dia di kasur. Ya sudah, Padma masuk dulu. Sambil melamun di depan teras rumah, Hanapi memikirkan perkataan ibu yang mengganti namanya menjadi Nyai Anjar, yang harus mengikhlaskan kakakku. Maksudnya apa yang terjadi sama mereka? Lambat laun terdengar suara yang memanggil di arah belakang Hanapi. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam.
Abah, habis dari mana? Sudah, kita masuk ke dalam dulu. Bicaranya di dalam rumah saja. Baik, Bah. Serentak mereka pun masuk ke dalam dengan hati yang masih diliputi rasa penasaran. Hanapi masih sabar menunggu penjelasan yang akan Abah bicarakan. Setelah mereka berdua saling duduk berhadapan, Abah berkata, "Cucuku mana?" "Oh, Aisyah lagi istirahat sama maknya." "Oh iya ya." Sambil manggut, Abah pun mengiyakan. "Bah, apa ada sesuatu yang terjadi?" "Banyak hal yang telah terjadi setelah kepergianmu ke hutan." "Apa yang terjadi, Bah?" "Ini soal kakakmu." "Apa yang terjadi dengan mereka?" "Mereka sudah meninggal karena ulah mereka sendiri." "Innalillahi wa innalillahi." "Apa? Meninggal? Kok bisa, Bah?" Hanapi terheran-heran dengan raut muka Abah yang datar tanpa ada raut kesedihan di wajahnya. Apa yang mereka tanam mereka pula yang menuai. Abah sudah ikhlas. Leluhurmu lebih memilih anakmu, maka jagalah ia, didik dengan baik. Maksud Abah apa? Nanti saja Abah jelasin. Asal kau tahu, kakak kedua darimu, dia masih dengan keadaan yang kritis. Apa? Asep masih hidup, Bah? Terus, dia di mana sekarang? Dia sedang dibawa berobat oleh istrinya. Inilah yang terjadi pada mereka, sehingga kau yang tidak tahu apapun ikut jadi sasaran mereka. Hanya karena harta yang tak seberapa, mereka dengan tega saling kirim santet. Apa Asep bisa bertahan, Bah? Entahlah, kita lihat saja nanti. Kenapa Abah nggak tolong dia? Buat apa mereka telah mengharapkan aku segera mati? Mereka merencanakan ini jauh-jauh hari, tapi selalu gagal. Perbaiki sholatmu, perkuat imanmu. Jangan lupakan untuk selalu berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan, dan mintalah perlindungan kepadanya. Karena sebaik-baiknya pertolongan datang dari Sang Maha Pencipta. Soal ilmu warisan atau leluhur, dia akan memilih siapa yang berhak untuk dijaga dan dididik. Tapi Bah, kalau begitu saudaraku semua dapat ilmu dari mana? Mereka memilih jalan sesat. Ilmu yang mereka miliki bukanlah dari golongan putih, melainkan ilmu hitam yang diharuskan menumbalkan nyawa di setiap tahunnya. Entah keluarga anak atau istri, bisa saja orang lain. Bagaimana Abah tahu itu semua? Apa kamu lupa siapa terah dari leluhurmu? Ada sedikit nada penekanan yang terlontar dari mulut Abah. Maaf Bah, bukan maksud saya meragukan itu semua. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, kalau ilmu itu tidak memilih saudaraku, lalu siapa yang leluhur itu pilih? Apalagi setelah ku tahu leluhur yang Abah maksud dari terah kerajaan. Anakmu. Dia yang terpilih. Jawab Abah dengan lugas. Aisyah anakku, Bah. Kenapa harus anakku? Apa dia bisa menghadapi nasibnya kelak? Abah yakin Aisyah cucuku bakal baik-baik saja. Dia akan mengikuti jalan hidupnya sendiri. Aisyah cucuku, dia tidaklah sendiri. Allah senantiasa melindunginya, termasuk kita sebagai keluarganya. Maksud Abah, siapa yang akan bersama Asia? Maksud Abah, siapa yang akan bersama Asia kelak di saat Aisyah beranjak dewasa? Asal kau tahu, siapapun yang sudah terpilih oleh leluhurmu, tak peduli perempuan atau laki-laki, dia akan selalu ada untuk menjaga dari berbagai hal yang tak diinginkan, termasuk menjaga Aisyah cucuku terlahir dengan kelebihan yang dia punya. Dia akan berbeda dari anak yang lain pada umumnya. Kau harus bisa bersabar dengannya, didiklah dia dengan baik. Insya Allah, Bah, Hanapi kan berusaha. Singkat waktu, di mana usia Aisyah menginjak 9 tahun, anaknya lebih suka menyendiri, tak suka membaur dengan banyak orang, lebih ke pendiam. Tapi juga membicarakan hal yang dia suka harus ekstra sabar.
Karena sekalinya bicara tak akan berhenti menjelaskan sampai dia merasa lelah sendiri. Waktunya lebih banyak dihabiskan di dalam kamar, berbicara sendiri entah dengan siapa, atau mungkin dengan imajinasinya. Tapi lambat laun keanehan mulai terjadi. Fatmah, apa kau memperhatikan keanehan pada Aisyah anak kita? Seketika Fatmah memandang ke arah Aisyah yang lagi asik bermain dengan boneka kesayangannya. Iya Kang, setiap malam Fatmah selalu mendengar Aisyah mengigau di dalam tidurnya. Fatmah tanya keesokan harinya, tahu nggak apa katanya? Aisyah sering pergi malam bersama harimau. Diajak pergi melihat-lihat dan bertemu mereka. Hanapi menimpali, mereka siapa? Terus harimau? Entahlah Kang, mungkin dia lagi bermimpi saja. Aku nggak bermimpi mah, itu beneran, celetuk Aisyah. Aku dibawa jalan-jalan sama sosok harimau. Aku dibawa jalan-jalan sama sosok harimau tiap malam. Aku juga lihat mama sama bapak lagi bobo, dan lihat Aisyah juga yang lagi bobo dekat mama. Tahu nggak, aku melayang terbang. Wah, seru sekali mah. Aisyah sangat senang di sana. Aisyah melihat ada yang terang, ada yang gelap. Kalau yang terang sangat bagus pemandangannya, indah sekali. Kalau yang gelap, Aisyah sangat takut, serem. Seketika Fatmah dan Hanapi terperangah mendengar penjelasan dari anak gadisnya itu. Dan Fatmah mencoba menenangkan sang suami supaya tidak kepikiran dengan apa yang barusan didengar olehnya. Sudah, ini kopinya diminum dulu. Katanya bapak mau ke sawah. Oh iya, bapak sampai lupa. Sembari meneguk secangkir kopi yang masih hangat, Pak Hanapi mengingat sesuatu dan berucap, Bapak jadi keinget pas Aisyah dilahirkan. Apa kamu mengingat sosok harimau itu? Bisa jadi harimau yang dimaksud penjaga Aisyah. Entahlah, Fatmah juga masih bingung dengan apa yang dikatakan Aisyah. Kalau Mama mengizinkan, Bapak mau ajak Aisyah ke Pak Ustadz untuk belajar di sana. Mama setuju aja. Lagian rumah Pak Ustadz nggak jauh kok. Dan kembali Aisyah ikut nimbrung ke dalam pembicaraan kedua orang tuanya. Tapi mah, Aisyah takut. Takut kenapa cantik? Kan ada Mama yang ngantar. Tapi mah, di belakang rumah Pak Ustadz ada monyetnya gede banget, hitam, gak lucu. Giginya panjang, matanya merah, rambutnya kasar. Aisyah takut. Dan di kebunnya Pak Ustadz yang dekat kebun pisang, ada pocongnya. Tapi mukanya hitam, wajahnya hancur juga bau sekali. Gak hanya satu, tapi banyak mah. Seketika Pak Hanafi dan Fatimah terdiam memikirkan apa yang dimaksud Aisyah gadis kecilnya itu. Fatmah bertanya, Aisyah tahu dari siapa kalau di rumah Pak Ustadz? Aisyah tahu dari siapa kalau di rumah Pak Ustadz serem? Bukan di dalam rumah, tapi di belakang rumah Mama. Kan Aisyah suka jalan-jalan malam kalau Mama sama Bapak lagi bobo. Jalan-jalan sama siapa, Ai? Tanya Pak Hanafi. Sama harimau. Obrolan mereka terhenti di saat ada seseorang memanggil Pak Hanafi. Pi, Hanapi. Apa kamu di dalam? Iya bentar. Bergegas Pak Hanafi membukakan pintu depan. Dikira siapa? Ada apa Mang Dadan manggil saya? Nyari Abah Ajar gak ketemu. Kamu tahu beliau kemana? Lah, emang ada apa Kang Dadan nyariin Abah? Itu ada seseorang yang nyariin Abahmu. Aku coba cari gak ketemu. Lah, siapa yang cari Abah? Ya mana saya tahu. Coba lihat dulu sama kamu sana. Orangnya ada di pelataran depan rumah Abah. Ya sudah sebentar. Bergegas Pak Hanafi menghampiri seseorang itu. Dan ternyata istri dari kakak kedua Pak Hanafi. Teteh, apa kabar? Tumben. Ada apa cari Abah? Teteh kepingin minta maaf sama kamu dan keluargamu, Pi. Atas apa yang dilakukan suami Teteh. Aa Asep, bagaimana kabar dia, Teh? Kabar buruk, Pi. Seakan hidup enggan,
mati juga enggan. Makanya Teteh kesini mau minta bantuan sama Abah, supaya Abah mau memaafkan kesalahan suami Teteh. Kasian, selama 9 tahun hidupnya tersiksa dengan penyakit yang Teteh juga nggak tahu penyakit apa. Dengan perut makin hari makin membesar, sekujur tubuh mengeluarkan cairan yang berbau busuk. Harta kami pun habis tak tersisa, hanya untuk kesembuhan kakakmu. Pengobatan apapun seakan tidak berguna, Pi. Tolongin Teteh. Teteh sudah nggak tahu harus ngapain lagi, Pi. Teteh sudah nyerah. Sekarang, Asepnya di mana? Dia di dalam mobil, Pi. Serentak Pak Hanapi menghampiri mobil yang terparkir di halaman rumah dan membukanya. Seketika bau busuk menyeruak ke dalam hidung. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini, Teh? Dan Pak Hanapi meminta tolong kepada seseorang yang tadi memanggilnya dan kepada sopir untuk membantu mengangkat tubuh yang sudah tak berdaya itu untuk masuk ke dalam rumah. Pak Hanapi melihat raut wajah yang kebingungan seakan enggan untuk membantu dikarenakan bau yang teramat sangat menyengat. Kumohon, tolonglah bantu aku untuk membawanya ke dalam. Pak Hanapi memohon dengan sangat kepada mereka dan akhirnya terdengar kata, baiklah, walau agak terpaksa karena mengingat kebaikan Abah Achar, jadi mau tidak mau mereka pun membantu Pak Hanapi. Setelah kakak dari Pak Hanapi dibaringkan di ruang tamu, seketika Abah datang dengan raut muka yang tak bisa diartikan. Terlihat sorot mata yang tajam dipenuhi rasa kesal terhadap anak kandungnya sendiri. Pak Hanapi mencoba menenangkan Abah dengan menggenggam tangan dan berkata, sudahlah Bah, gak baik terus mendendam. Kakak sudah dapat balasan atas apa yang dia lakukan. Setidaknya Abah cukup memaafkannya saja, biar kakak tidak tersiksa lebih lama lagi. Kasihan Bah. Sembari meneteskan air mata, Pak Hanapi terus berucap, Bah, gak baik terus begini. Seketika Abah menghela nafas berat, dan dengan perlahan Abah pun menghampiri Asep yang terbaring tidak berdaya. Dan Asep pun melihat Abah dengan mata terbelalak dengan mulut terbuka, dan suara tercekat air mata pun menetes seakan sedang berucap meminta maaf kepada Abah. Pergilah, aku sudah memaafkanmu, ucap Abah. Sebelumnya, aku akan berusaha mengeluarkan ilmu hitammu dulu. Dan Abah berusaha mengeluarkan benda yang berada di keningnya. Setelah beberapa saat, keluarlah susuk berlian, dan Abah meraba di tiap bagian tubuh yang berasa energinya sangatlah kuat. Beberapa susuk telah Abah keluarkan dan berpindah ke bagian perut. Tapi sangat disayangkan, sebelum Abah mengeluarkan benda yang berada di dalam perut, perut itu meletus memuncratkan banyak darah dengan aroma busuk yang teramat busuk dan mengeluarkan semua organ yang berada di dalam perutnya. Tanpa mereka sadari, Aisyah sedang memandangi kejadian itu di depan matanya. Gadis kecil itu sedang berdiri di depan pintu dengan mata yang terbelalak. Teriakan menggema di ruangan tersebut. Istri dari Asep berteriak histeris sebelum ia terjatuh pingsan tak sadarkan diri. Fatmah yang mengikuti Aisyah dari belakang, sesampainya di depan pintu dia pun ambruk seketika tak sadarkan diri. Orang yang menyaksikan kejadian ini berhamburan keluar dikarenakan tak sanggup menyaksikan hal tragis ini dan mencoba memanggil Pak Hanapi dikarenakan istrinya tergeletak di lantai pas di depan pintu. Pak Hanapi, istrimu! Teriakan warga yang berhambur keluar. Beberapa kali orang itu memanggil Pak Hanapi, tetapi tak ada jawaban dan mereka memilih untuk pergi. Pak Hanapi tetap pada posisinya yang tak bergerak, terdiam membeku, terpaku dengan kejadian ini, dan seolah tak mendengarkan panggilan itu. Abah yang seluruh tubuhnya berlumuran darah terduduk lemas dan melihat cucunya Aisyah. Seketika Abah berteriak menyadarkan Pak Hanapi. Hanapi, bawa anakmu pergi cepat. Barulah Pak Hanapi tersadar dari rasa shock yang teramat sangat. Setelah berbalik melihat ke arah pintu, ternyata di sana sudah ada Aisyah dan di belakang Aisyah masih berbaring tubuh Fatmah. Dikarenakan kedua orang tadi enggan membantu, dikarenakan rasa takut yang berlebihan,
Mereka lebih memilih pergi dan memberitahukan kejadian ini kepada ketua RT dan mencari bantuan. Aisyah, Fatma, ya Allah, kenapa kalian berada di sini? Sayang, anak bapak. Pak Hanafi mencoba mengelus wajah imutnya, tetap tak merespon ucapan bapaknya. Gadis kecil itu terpaku menatap lurus ke arah di mana mayat dari sang paman berada, lebih tepatnya di atas mayat itu. Aisyah melihat sosok yang menyeramkan, gumpalan asap hitam pekat, tapi yang terlihat hanya bagian kepalanya saja yang mengeluarkan api yang menyala-nyala dengan mata besar yang sedang menatap ke arah Aisyah. Dengan seringainya yang mengerikan, mencuat gigi taring yang tajam, seakan siap untuk mencabik targetnya. Dengan napas tersengal-sengal, Aisyah masih terus menatap sosok itu yang masih berdiri di depan pintu masuk. Pak Hanafi mencoba membangunkan istrinya, tapi tidak berhasil. Pak Hanafi melihat istri AAC pun sama kondisinya dengan Fatma, terbaring tak sadarkan diri. Melihat Abah bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dari darah yang sangat bau itu, tak luput pandangan Pak Hanafi melihat sekeliling jenazah. Lantai marmer bersimbah darah dan organ berserakan di sekeliling jenazah, membuat Pak Hanafi merasa mual dan pusing. Orang yang tadi belum datang juga. Aisyah, anak bapak, sadar nak. Pak Hanafi kebingungan, di sisi istrinya tak sadarkan diri, di sisi lain Aisyah masih terdiam mematung, entah apa yang telah terjadi kepadanya. Badan mungilnya ditarik supaya duduk di pangkuan bapaknya. Pas badan Aisyah mau ditarik, Pak Hanafi merasakan ada keanehan kepada Aisyah. Dia terus berdoa dalam hati, semoga bantuan cepat datang. Dari sudut pandang Aisyah, sosok itu terus menyeringai tertawa terbahak-bahak. Buruan yang selama ini dinantikan sudah berada di hadapanku, siap untuk dinikmati. Anak yang dulu sempat dijadikan tumbal oleh tuanku yang dungu, sekarang dia mati di tanganku karena tumbalnya gagal dia berikan kepadaku, yaitu kau gadis manis. Tapi sekarang kau berada di depanku, gadis yang memiliki darah biru dan kelahiran yang istimewa. Darahmu wangi, banyak makhluk lain yang akan mengincarmu. Sebelum itu terjadi, lebih baik ku santap habis dirimu untuk menambah energiku. Seketika sosok itu melesat dengan cepat ke arah Aisyah yang masih berdiri di depan pintu. Dengan mata terbelalak, Aisyah kepingin menjerit, tapi entah apa yang terjadi, seakan mulutnya keluh. Sebelum sosok itu menyentuh Aisyah, beberapa cahaya putih kebiruan melesat menghentikan aksi sosok itu. Cahaya hitam dan putih itu saling menyerang, dan secara tiba-tiba ada yang mengusap muka. Seketika Aisyah terjatuh tak sadarkan diri, gelap, dan entah apa yang terjadi setelahnya. Alhamdulillah Pak Ustadz, akhirnya kalian datang juga. Pak RT, tolong istri dan anakku. Serentak Pak RT dan warga melihat pemandangan yang tak lazim di depan mata mereka. Pak Ustadz, ini bagaimana? Pertanyaan dari warga yang tidak tahu harus berbuat apa setelah melihat kondisi yang mengenaskan. Kalau bisa kumpulkan dulu organ yang berserakan di samping jenazah. Kalian yang sanggup dan ikhlas, tolong dibantu. Bagi yang gak kuat, lebih baik menjauh. Dan warga bertanya, sebenarnya ada apa ini? Apa yang terjadi? Nanti saya jelaskan Pak, tapi tolong urus jenazah kakak saya terlebih dahulu. Dan tolong istri A. Asep, dia masih tergeletak di lantai, pinta Pak Hanafi. Dan ibu-ibu membantu membopong Fatmah ke dalam ruangan. Banyak warga yang menyaksikan kejadian yang teramat memilukan ini. Tak sedikit orang setibanya di depan pintu langsung muntah karena tak kuat dengan bau busuk yang terdapat pada jenazah. Pak Ustadz, tolong Aisyah. Kenapa dengan Aisyah? Saya tidak tahu Pak. Semenjak tadi dia diam mematung. Apa karena sawan kali Pak? Kata seorang ibu-ibu yang berdiri di samping Pak Hanafi. Biar saya coba. Pak Ustadz membacakan doa di telapak tangannya, lalu mengusapkan ke wajah Aisyah sambil meniupkan di bagian kepala.
Seketika Aisyah terjatuh tak sadarkan diri. "Bawa pulang Aisyah, jangan dibiarkan di sini. Tidak aman untuknya." Kurasa ada yang mengincar Aisyah. Pak Hanafi sangat terkejut. "Maksud Pak Ustadz? Lebih baik dibahas nanti saja. Kita urus dulu jenazahnya, gak baik dibiarkan seperti ini." "Baik Pak Ustadz." Singkat cerita, pemakaman pun telah selesai sekitar jam 4:30 sore. Dan kondisi aku pada saat itu masih terbaring lemas di ruang tengah, di rumahku seorang diri. Karena bapak sama mama pergi ke rumah abah untuk mengadakan tahlilan guna mendoakan pamanku. Dan aku mulai terbangun di waktu surup. Aku membuka mata menatap ke atas plafon. Pandanganku masih buram dan kepala masih berdenyut. Sembari pandangan masih menatap ke atas, aku merasakan kalau aku gak sendirian di ruangan ini. Bau kapur barus menyengat di hidung. Serasa kepala makin pusing. Aku mulai bertanya, ada siapa di samping kiriku? Karena aku melihat di ujung mataku ada seseorang yang berbaring menghadapku dengan kain putih yang terikat. Aku memanggil mamah dan bapak, tapi mulutku terasa keluh. Nafas mulai terasa sesak. Keringat mulai bercucuran. Tapi aku penasaran, siapakah yang berbaring di sampingku ini? Akhirnya aku beranikan diri untuk berbalik melihatnya. Tapi sayang, aku menyesalinya setelah aku tak tahu siapa yang berada di sampingku saat ini. Sosok pocong, wajah kami saling bertatapan dengan jarak kami yang begitu dekat. Diperkirakan cuma 2 jengkal saja, teramat jelas di mataku dengan muka yang hancur. Terdapat luka yang mengeluarkan bau busuk. Dan bola mata yang putih dengan mulut terbuka lebar berwarna hitam, menyeringai mengeluarkan belatung yang sangat banyak. Di saat pocong itu berucap, "Buka tali pocongku." Bau busuk yang membuat perutku terasa diaduk-aduk. Seketika ada yang membangunkanku dari rasa takut yang teramat sangat. "Aisyah sayang, bangun nak, kamu gak apa-apa kan?" Seketika aku tersadar. "Mama, Aisyah takut." Sembari memeluk mama dengan erat, saking shock dengan apa yang telah terjadi. Dan mama mulai membalas pelukanku dengan kasih sayang, sambil mengelus punggungku untuk memberikan ketenangan. "Jangan takut ya sayang, mama selalu ada untukmu," ucapnya. Beberapa hari kemudian, aku selalu didatangi oleh sosok pocong itu. Sampai suatu ketika di sore hari, di saat aku mau pergi mengaji, aku ditampakin lagi sampai-sampai aku kocar-kacir saking ketakutannya. Dan tanpa disengaja, aku menubruk Pak Ustadz yang kebetulan beliau juga mau ke musola. "Astagfirullahaladzim, Aisyah, kamu kenapa? Kok seperti ketakutan?" Aku hanya terdiam membisu sambil menggelengkan kepalaku. Karena percuma kalau aku cerita gak bakalan ada yang percaya. Ini bukan kali pertama setiap aku bersemangat untuk menceritakan kepada mereka suatu hal yang menurut mereka mustahil. Dan sering juga aku diejek, dibilang halu, stres, gak waras. Itu yang terucap dari mulut mereka. Membuat aku lebih suka menyendiri, main sendiri. Gak punya kawan dan lebih baik diam tanpa harus mereka tahu apa yang aku lihat dan aku rasakan. Pak Ustadz masih dengan rasa keheranan. "Lah, ditanya kok malah diam? Aisyah, kenapa diam? Apa kamu baik-baik saja?" "Pak Ustadz, Aisyah mau ke musola dulu." "Oh ya udah, ayo bareng saja," timpalnya. Sambil berjalan bareng bersama Pak Ustadz, aku terus menoleh ke belakang. Apa pocong itu masih ada? Ternyata masih. Dia belum beranjak dari tempatnya. Emang pocong resek, umpatku kesal. Pocong itu posisinya melayang dengan jarak 1 meter dari tanah. Pocong itu terus menatapku. Dan Pak Ustadz berucap, "Sudah, jangan dilihatin terus. Nanti sosoknya makin usil sama Aisyah." Seketika mataku membulat karena gak percaya kalau Pak Ustadz juga bisa melihat sosok itu. Dan Pak Ustadz hanya tersenyum dan berkata, "Ayo,
nanti keburu maghrib di jalan. Waktu menunjukkan jam 8 malam, satu persatu temanku sudah pada membubarkan diri masing-masing untuk bergegas pulang ke rumah. Hanya aku yang masih terdiam di dalam musola. Seketika Pak Ustadz menghampiriku yang masih terdiam sambil menunduk. Aisyah, kenapa belum pulang? Apa perlu Bapak anterin? Apa kamu masih takut sama sosok yang tadi? Apa Pak Ustadz bisa melihat mereka? Tanya aku dengan cepat. Iya, Bapak bisa melihatnya. Kamu tak perlu takut. Lebih takutlah kepada Allah yang menciptakan semua makhluk di bumi ini. Tapi sosok itu selalu berkata, tolong lepaskan tali pocongnya. Dan selalu muncul secara tiba-tiba. Aisyah udah kesal Pak Ustadz, selalu diikuti terus. Tali pocong? Maksud Aisyah, sosok itu minta tolong dilepas tali pocongnya. Iya, dan aku nggak tahu sosok siapa itu. Tapi sepertinya Aisyah pernah lihat wajahnya sewaktu di rumah Abah pada saat kejadian itu. Di rumah Abah Adhar maksud Aisyah. Iya, pas waktu itu Aisyah pingsan Pak Ustadz. Apa jangan-jangan pocong itu korin dari almarhum Asep? Maksud Pak Ustadz paman Aisyah gitu. Belum yakin juga. Ya sudah, ayo balik, biar Bapak yang nganterin. Nanti kedua orang tuamu nyariin. Dan pada akhirnya aku pulang diantar sama Pak Ustadz. Setibanya di depan rumah, aku melihat seekor kucing besar. Bukan, melainkan seekor harimau yang sangat besar, yang sedang berbaring santai di depan teras rumah, dengan jarak 3 meter di hadapanku. Aku melihat muka Pak Ustadz memucat seperti menahan nafas, nggak tahu nahan rasa takut kali. Jangan takut, dia baik kok. Apa? Maksud Aisyah baik gimana? Dan aku menghampiri sosok harimau itu dan memeluknya. Yang aku rasakan ketenangan sambil mengelus bulunya yang tebal dan halus. Pak Ustadz hanya terperangah kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pak Ustadz mencoba mendekat dan berucap salam, karena ia sadar kalau yang di depannya bukan sosok sembarangan. Assalamualaikum, maaf bila saya mengganggu. Kalau boleh saya tahu, anjen saha? Sing kuring ngaranna Raden Abbas Sanjaya. Kuring di dieu saukur ngaping, kanu jadi katurunan kuring. Kalau diartikan, namaku Raden Abbas Sanjaya. Aku di sini cuman menemani keturunanku saja. Oh, muhun. Kalau gitu saya mohon undur diri. Tunggu. Kalau bisa, bongkar kembali makam baru itu, buka tali pocongnya. Maksudnya, makam siapa, Raden? Sebenarnya kau sudah tahu makam siapa. Lebih baik lakukan sebelum 40 hari. Insya Allah besok saya akan membongkarnya. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, cepat kamu masuk ke dalam rumah. Pinta sosok Raden. Raden udah tahu ya kalau Aisyah sering diganggu sama itu pocong. Seketika Raden Abbas Sanjaya tertawa. Dan merubah wujudnya menjadi sosok yang teramat tampan. Memakai baju kerajaan dengan bertelanjang dada. Memakai celana selutut berbalutkan kain sutra di bagian pinggangnya, yang membuat perhatianku tak bisa teralihkan. Kalung emas yang dipakai oleh Raden cukup besar. Ada ukiran Sunda kuno di sana. Kenapa liatinnya kayak gitu? Aku hanya nyengir saja, karena tingkah lakuku yang sangat konyol. Udah sana masuk, udah malam, pergi tidur. Kenapa nggak bantu Aisyah buat ngusir sosok itu? Kamu harus belajar berani. Bukan sosok itu yang seharusnya kamu takuti, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku mendengar derap langkah yang menghampiri gagang pintu. Seketika pintu pun terbuka. Ternyata Mama. Ya Allah, Aisyah, kok kamu malah nangkring di situ? Cepat masuk. Udah malam, nggak baik. Anginnya kenceng, ntar kamu masuk angin. Iya, Mah. Dan aku nengok mencari keberadaan Raden, tapi sudah hilang. Aisyah lagi cari siapa? Enggak, Mah.
Dan akhirnya aku pun masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, aku sudah mulai kembali masuk sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, aku melihat warga sedang membongkar makam, mungkin untuk membuka tali pocongnya. Nggak terasa 2 minggu libur, dikarenakan gedung sekolah lagi direnovasi. Pada saat itu aku duduk di kelas 4 SD. Seperti biasa, sambutan yang kurang menyenangkan dari teman-temanku. Karena sejak awal mereka seakan menjauh, enggan berteman denganku. Ejekan dan hinaan sudah jadi sarapanku di sekolah. Entahlah apa salahku, sehingga aku ngerasa gak betah untuk belajar. Sampai-sampai gak ada satupun yang mau berteman denganku. Pada akhirnya aku lebih memilih menyendiri. Bergegas ku pergi ke belakang sekolah pada saat jam istirahat. Aku terduduk lemas, menangis meratapi nasib yang selalu dibuli, dijauhi, tak dianggap ada. Aku menggerutu dalam hati sembari berucap, jahat. Kenapa mereka jahat terhadapku? Kenapa mereka gak ada yang mau berteman denganku? Apa salahku? Samar-samar aku mendengarkan suara dari arah belakangku. Aku mau kok jadi temanmu. Dan aku pun berbalik menghadap dirinya. Yang kulihat gadis seumuran denganku dengan rambut terurai panjang, cantik, dan aroma tubuhnya sangatlah harum. Dan aku bertanya, siapa kamu? Kok bisa ada di sini? Dan dia pun tersenyum, senyuman yang sangat manis. Namaku Kanjeng Dewi Rahayu. Panggil Ayu saja. Namamu Aisyah kan? Bagaimana kamu tahu namaku? Aku selalu memperhatikanmu. Oh ya, kamu mau jadi temanku? Aisyah Kanaya Azhar. Kita main ayo. Udah jangan nangis lagi. Nanti manisnya hilang. Ucapnya menenangkan. Dan pada saat itu kami berdua makin akrab, selalu bermain bersama. Sampai pada akhirnya aku menduduki kelas 6 SD. Pada saat itu usia aku 11 tahun. Makin hari makin gak betah, bukan lagi teman-teman yang jahil, tapi juga mereka yang tak kasat mata yang selalu usil. Hampir kesabaranku terus diuji. Pada akhirnya aku lulus dan memutuskan tidak melanjutkan sekolah saja. Aku lebih memilih membantu mamah di ladang. Menjadi petani emang bukan jadi pilihanku. Tapi setidaknya aku bisa bantu mamah dan berbakti selagi aku bisa. Dengan menanam sayuran dan beresin rumah selagi mamah dan bapak ke sawah. Tentunya ditemani dia, Rahayu, teman beda alam. Sampai di usia aku 17 tahun dan mencoba memberanikan diri untuk pergi merantau. Terima kasih untuk Aisyah Kanaya Azhar yang sudah mengirimkan ceritanya via email. Dan jangan lupa ya, berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.